Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sementara ke-12 rasul sibuk mewartakan Injil dan melakukan penyembuhan-penyembuhan, ketenaran Yesus berkembang dengan cepat. Desas-desus di dalam masyarakat yang dibumbui dengan teori-teori juga merebak kemana-mana dan sampai juga ke istana Herodes Antipas, sang raja wilayah Galilea dan Perea. Itulah kiranya yang menyebabkan dia mempertanyakan identitas Yesus, sang nabi atau sang rabi dari Nazaret itu. Apakah Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati? Nabi Elia yang muncul kembali? Atau seorang dari nabi-nabi zaman dahulu yang bangkit? Memang sulitlah untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi tidak percaya pada reinkarnasi. Dan walaupun mereka percaya, Yesus telah muncul di masyarakat sebelum kematian Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, membantah teori inkarnasi tersebut. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa desas-desus jarang sekali tergantung kepada apakah ceritanya masuk akal atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil tadi mengatakan bahwa Herodes merasa cemas, ayat 7. Menghadapi segala desas-desus tentang Yesus yang beredar luas, membuat Herodes tidak tahu apa yang harus dipikirkannya. Pada waktu itu, ekspektasi eskatologis hadir begitu kuat dalam masyarakat Yahudi, sehingga mereka tergoda untuk melihat di mana-mana tanda-tanda yang mendahului kedatangan Sang Mesias. Akan tetapi, orang-orang Yahudi itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa para nabi atau orang-orang yang mampu untuk berbicara dalam nama Allah. Dan karena sudah demikian lama tidak ada nabi yang hidup di tengah-tengah mereka, maka orang-orang Yahudi itu harap-harap cemas menantikan Allah agar tidak lagi bersembunyi dalam tanda petik dan kemudian berbicara dengan suara yang dapat didengar oleh pribadi-pribadi yang terinspirasikan, seorang Musa yang baru atau seorang Elia yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa paling sedikit pada awalnya Yesus dikira oleh orang-orang pada zamannya sebagai seorang nabi, seorang jubir Allah, seorang yang menemukan dan menguraikan signifikansi ilahi dari peristiwa-peristiwa yang konkret. Untuk catatan selingan kita, gereja melanjutkan kegiatan kenabian dari Yesus. Seperti Yesus, gereja sungguh berbicara dalam nama Allah dan menafsirkan tanda-tanda zaman. Sekarang masalahnya, apakah kita, Anda dan saya,
menaruh cukup perhatian pada nabi-nabi yang diutus Allah pada hari ini? Bukankah iman kita mengakui keberadaan karunia atau anugerah untuk bernubuat? 1 Korintus bab 12 ayat 10, ayat 29 dan lain-lain. Apakah kita patuh kepada sabda-sabda kenabian dan tindakan-tindakan terinspirasikan dari gereja pada hari ini? Misalnya terkait masalah lingkungan hidup, masalah ketidakadilan sosial, masalah kemiskinan, masalah perdamaian dan peperangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes juga berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Ayat 9. Salah satu cara yang digunakan Allah untuk berbicara kepada kita adalah melalui suara hati nurani kita. Hati nurani Herodes tidak tenang, tidak damai sejahtera, kegalauan kelas tinggi. Dalam hatinya yang terdalam, ada suara yang mengingatkan dia akan dosa-dosanya. Rasa sesal yang sungguh mendalam, suatu hasrat untuk mengikuti suara hati nurani, dapat memimpin seseorang kepada Yesus. Dan Herodes memang berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Namun, dari bacaan Injil, kita tidak tahu apakah keinginan Herodes untuk bertemu dengan Yesus itu didorong oleh keinginan tahunya atau niat untuk membunuhnya juga. Pada suatu hari, Herodes mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, untuk diadilinya masalah hidup atau mati untuk Yesus. Lukas bab 23 ayat 7-12. Pada hari itu, Herodes tetap tidak mengenal siapa Yesus itu. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Herodes adalah seperti orang-orang yang berduka di rumah Yairus yang menertawakan Yesus karena dia mengatakan bahwa anak perempuan Yairus itu tidak mati tetapi tidur. Lukas bab 8 ayat 53. Mereka kemudian menyaksikan mujizat Yesus membangkitkan anak perempuan itu, namun mereka tetap belum juga tahu siapa Yesus ini. Herodes atau siapapun juga tidak dapat bertemu dan mengenal Yesus sebelum mereka menerimanya sebagai Dia yang datang dalam nama Tuhan. Injil Lukas mencatat, Yesus bersabda, "Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Lukas bab 13 ayat 35, Mazmur 118 ayat 26. Saudara-saudari yang terkasih, apa dan bagaimana kiranya minat kita, Anda dan saya, berkaitan dengan Yesus ini? Apakah kita memiliki minat yang hanya sebatas memenuhi rasa ingin tahu kita tentang Yesus secara historis sebagai seorang nabi dari Nazaret? Apakah kita berupaya serius untuk mengenalnya sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Tuhan, sebagai Putra Allah? Apa arti Yesus bagi kita masing-masing dalam hidup kita sehari-hari? Apakah Yesus sungguh real bagi kita, tidak hanya sebagai Tuhan yang telah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, namun juga dalam Ekaristi, dalam Injil, dalam gereja, dalam diri sesama kita teristimewa yang tersisihkan dalam masyarakat? Apa dan bagaimana jawaban kita jika Herodes bertanya kepada kita, "Siapa orang ini yang tentang dia aku telah mendengar semua laporan ini?" Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru, mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus,
sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.